Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Teacher doakan semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Amin amin ya rabbal alamin. Anak-anak, alhamdulillah hari ini kita sudah masuk minggu kedua di tahun pelajaran 2020-2021. Nah, di minggu kedua ini untuk pelajaran tematik kita sudah masuk di tema 1, subtema 2. Masih sama seperti minggu kemarin. Untuk pelajaran tematik di hari Selasa kita akan belajar bahasa Indonesia dan IPA. Baiklah, langsung saja. Untuk yang pertama, kita akan belajar bahasa Indonesia. Untuk pelajaran bahasa Indonesia di subtema 2 ini, materinya masih sama dengan yang ada di subtema 1 kemarin, yaitu kita akan membahas tentang menentukan ide pokok suatu bacaan. Kemarin, teacher juga sudah menjelaskan ke kalian tentang apa itu ide pokok suatu bacaan. Ayo, siapa yang masih ingat apa itu pengertian ide pokok? Nah, ya, ide pokok adalah gagasan yang menjadi dasar sebuah paragraf ya. Jadi pengertian ide pokok adalah gagasan yang menjadi dasar sebuah paragraf. Lalu, bagaimana teacher cara menentukan ide pokok itu? Ya, jadi ide pokok itu disajikan ke dalam bentuk kalimat utama. Dan juga kalimat utama yang memuat ide pokok itu bisa berada di awal paragraf, di tengah paragraf, atau di akhir paragraf. Jadi dalam sebuah paragraf itu kita bisa menemukan ide pokok itu tidak hanya berada di paragraf atau di kalimat pertama, tapi kita juga bisa menemukannya di tengah-tengah. Bahkan kita bisa menemukan ide pokok itu ada di kalimat akhir suatu paragraf. Bagaimana anak-anak? Paham ya kira-kira tentang ide pokok? Ini materinya masih sama dengan subtema 1 kemarin. Ini teacher sekedar mengingatkan kembali saja tentang ide pokok, nanti supaya saat kalian mengerjakan kalian bisa. Di subtema 2 ini kita juga akan belajar sedikit tentang keragaman flora dan fauna di Indonesia. Kemarin di subtema 1 teacher sudah menjelaskan sedikit, yaitu tentang apa itu flora dan apa itu fauna. Ayo, siapa yang masih ingat tentang flora dan fauna? Ya, flora adalah berbagai jenis tumbuhan dan fauna adalah berbagai jenis hewan yang ada di Indonesia. Ada beberapa hal yang menyebabkan Indonesia kaya akan flora dan fauna. Apa kira-kira yang menyebabkan Indonesia itu kok kaya akan flora dan fauna? Yaitu yang pertama, iklim. Kenapa iklim itu sangat berpengaruh terhadap kekayaan flora dan fauna yang ada di Indonesia? Karena iklim itu memiliki peranan penting bagi persebaran flora dan fauna di setiap daerah. Karena dalam iklim itu terdapat faktor kelembapan, suhu udara, dan angin. Kemudian yang kedua, tanah. Tanah itu juga menyebabkan Indonesia kaya akan flora dan fauna. Kenapa kok tanah itu sangat berpengaruh? Karena tingkat kesuburan suatu tanah, suhu tanah, dan daya serap air berpengaruh pada baik tidaknya tumbuhan. Jadi suatu tumbuhan atau tanaman itu kalau di daerah yang tingkat kesuburan tanah, suhu tanah, dan daya serap airnya baik, tentunya akan berbeda dengan daerah yang tingkat kesuburan tanah, suhu tanah, dan daya serap airnya kurang baik. Kemudian faktor yang ketiga yang menyebabkan Indonesia itu kaya akan flora dan fauna yaitu air.
Kenapa anak-anak kira-kira air itu kok sangat berpengaruh? Ya, karena peran air itu dapat menyerap atau melarutkan dan membawa makanan yang dibutuhkan tumbuhan dan sangat penting bagi tumbuhan. Jadi suatu flora yang ada di daerah bercurah hujan rendah itu memiliki keanekaragaman yang lebih rendah dibandingkan dengan daerah yang memiliki curah hujan tinggi. Dan juga ternyata manusia itu juga salah satu penyebab Indonesia kaya akan flora dan fauna. Kenapa kira-kira alasannya? Ada yang tahu kira-kira anak-anak? Ya, jadi karena manusia itu mempengaruhi keberlangsungan hidup flora dan fauna. Jadi seperti pembangunan rumah, pembukaan lahan, kemudian perburuan liar, ataupun pencemaran lingkungan itu adalah beberapa contoh perilaku dan sikap manusia yang bisa mengancam keberadaan dan keberlangsungan hidup flora dan fauna. Jadi ada 4 ya. Apa saja tadi yang mempengaruhi Indonesia itu atau penyebab Indonesia itu kaya akan flora dan fauna, yaitu yang pertama iklim, kemudian ada tanah, kemudian yang ketiga air, dan juga manusia. Kemudian kita juga akan belajar tentang persebaran flora di Indonesia. Jadi untuk persebaran flora di Indonesia itu dibagi menjadi 2, yaitu yang pertama kelompok Indo-Malayan. Jadi yang masuk ke dalam kelompok Indo-Malayan itu adalah tumbuhan meranti-merantian. Jadi kelompok meranti-merantian itu di dalamnya ada beberapa pohon rotan dan juga pohon nangka. Kemudian yang kedua yaitu kelompok Indo-Australian. Kalau kelompok Indo-Australian itu di dalamnya juga beberapa pohon meranti-merantian, kemudian ada pohon kayu putih, kemudian ada matoa, anggrek, dan juga pohon sagu. Kemudian kalau untuk persebaran fauna di Indonesia, jadi untuk persebaran fauna di Indonesia itu dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama fauna Indonesia bagian barat, ada gajah, kemudian macan, kemudian tapir, banteng, dan harimau. Itu adalah fauna Indonesia bagian barat. Kemudian yang kedua ada fauna Indonesia bagian tengah. Jadi untuk fauna Indonesia bagian tengah itu yang termasuk di dalamnya ada babi rusa, anoa, kuda, kuskus, dan kakak tua, dan masih banyak lagi anak-anak. Kemudian yang ketiga fauna Indonesia bagian timur. Jadi untuk fauna Indonesia bagian timur ini ada beruang, ada landak irian, burung kasuari, dan masih banyak lagi. Baiklah anak-anak, itu tadi beberapa penjelasan sedikit materi yang ada di subtema 2. Nah selanjutnya nanti teacher akan kasih tugas ke kalian. Nanti silahkan kalian kerjakan halaman 96, kalian buka buku paket kalian halaman 96. Nanti silahkan dikerjakan di buku tulis, kemudian nanti jawabannya kalian foto dan dikirim ke teacher Titik. Japri saja ya nanti kirimnya. Kemudian yang kedua nanti silakan kalian kerjakan latihan subtema 2 di buku paket kalian, latihan subtema 2 ya. Nanti kalian kerjakan yang pilihan ganda untuk pelajaran bahasa Indonesia halaman 138. Nanti kalian kerjakan di buku paket kalian, yang itu nanti tidak usah dikirim ke teacher. Kita lanjutkan untuk mata pelajaran yang kedua, untuk pelajaran tematik yaitu pelajaran IPA. Di subtema 2 ini kita akan mempelajari tentang tulang sebagai organ gerak manusia dan juga macam-macam otot manusia. Nah kemarin teacher sudah menjelaskan sedikit di subtema 1 bahwa
otot sebagai organ aktif dan tulang sebagai organ gerak pasif. Apakah kalian tahu anak-anak apa itu rangka anggota gerak manusia? Ayo, siapa yang tahu kira-kira? Ya, jadi rangka anggota gerak manusia adalah tangan dan kaki. Jadi kedua tangan kalian dan kedua kaki kalian itu adalah rangka anggota gerak. Nah, hari ini kita akan belajar kedua-duanya itu ya. Jadi yang anggota gerak atas dan anggota gerak bawah. Yang anggota gerak atas itu tulang pada lengan atas. Nah, kalian bisa lihat di gambar. Di situ ada gambar tangan ya di situ. Kemudian bagian-bagiannya ada tulang lengan atas. Kalian bisa lihat sambil kalian pegang tangan kalian sendiri. Yang paling atas itu tulang lengan atas, kemudian ada tulang hasta, kemudian ada tulang pengumpil, kemudian agak ke bawah ada tulang pergelangan tangan, kemudian bawah lagi ada tulang jari tangan. Nah, itu adalah bagian-bagian tulang yang terdapat pada lengan atas manusia. Nah, kemudian kita di anggota gerak bagian bawah, yaitu di situ ada gambar tulang pada kaki manusia. Nah, itu gambarnya kaki manusia. Kalian bisa lihat bagian-bagiannya. Yang paling atas itu ada tulang paha. Kemudian bawahnya lagi ada tulang tempurung lutut. Kemudian ada tulang betis. Kemudian ada tulang kering. Kemudian di bawahnya lagi ada tulang pergelangan kaki. Kemudian yang paling bawah agak belakang itu adalah tulang telapak kaki. Nah, kalian bisa lihat sambil kalian pegang bagian tulang telapak kaki kalian ya. Jadi kalian bisa memegangnya. Kemudian yang paling bawah itu adalah tulang jari kaki. Kalau tadi kita belajar tentang tulang, nah sekarang kita belajar tentang otot. Apa itu pengertian dari otot? Ya, otot itu adalah jaringan yang ada di dalam tubuh manusia yang berfungsi sebagai alat gerak aktif ya. Jadi alat gerak aktif yang menggerakkan tulang. Kalau tulang itu alat gerak pasif, kalau otot itu adalah alat gerak aktif yang menggerakkan tulang. Lalu apa fungsi otot itu? Ya, fungsi otot itu yang pertama yaitu menjalankan dan melaksanakan kerja. Kemudian yang kedua menggerakkan jantung sehingga dapat memompa darah. Kemudian yang ketiga fungsi dari otot pada manusia yaitu mengalirkan darah ke seluruh tubuh. Di dalam darah terdapat zat-zat antara lain nutrisi dan oksigen. Nah, selanjutnya kita akan belajar karakteristik otot pada manusia. Jadi karakteristik otot pada manusia itu ada 3. Yang pertama, kontrabilitas. Apa itu anak-anak kontrabilitas? Ya, kontrabilitas yaitu adalah suatu kemampuan otot dalam berkontraksi atau memendek ya. Kemudian yang kedua ada ekstensibilitas. Ekstensibilitas itu yaitu kemampuan otot dalam berelaksasi atau memanjang. Kemudian ada lagi karakteristik yang ketiga yaitu elastisitas. Apa itu elastisitas? Yaitu suatu kemampuan otot untuk kembali ke bentuk semula. Jadi kembali ke bentuk semula setelah dia berkontraksi dan berelaksasi. Nah, yang terakhir pelajaran IPA yang ada di subtema 2 ini nanti kita akan belajar macam-macam otot pada manusia. Nah, macam-macam otot pada manusia itu ada 3 ya anak-anak. Yang pertama otot polos. Apa itu otot polos? Otot polos itu adalah suatu otot yang bekerja tanpa kesadaran kita.
dan dipengaruhi oleh sistem saraf tak sadar atau saraf otonom. Jadi otot polos itu adalah ototnya itu bekerja tanpa kesadaran kita. Kemudian yang kedua ada otot lurik. Nah, otot lurik itu nanti untuk gambarnya kalian bisa lihat di buku paket kalian halaman 117 sampai 118 ya. Nanti silahkan kalian buka sendiri, kalian lihat gambarnya. Nah, otot lurik ya, otot lurik itu adalah otot yang menempel pada rangka tubuh manusia dan digunakan dalam pergerakan. Jadi otot ini menempel pada rangka tubuh manusia. Kemudian yang ketiga ada otot jantung. Jadi otot jantung ini terletak pada jantung. Jadi ada 3. Yang pertama tadi otot polos, kemudian ada otot lurik, kemudian yang ketiga adalah otot jantung. Otot jantung itu terletak hanya pada jantung. Nah, itu tadi adalah beberapa materi IPA yang ada di subtema 2. Nah, nanti setelah kalian simak videonya teacher, kalian bisa mengerjakan tugas dari teacher. Nanti kalian kerjakan latihan subtema 2 di buku paket ya, halaman 136 ada 5 soal pilihan ganda. Nanti silakan kalian kerjakan. Jika ada kesulitan, nanti kalian bisa tanyakan ke teacher Titik. Nah, itu saja yang dapat teacher sampaikan untuk pelajaran tematik hari ini, untuk pelajaran bahasa Indonesia dan IPA. Nah, selamat belajar anak-anak.